Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul analisis statistik data sampling tumbuhan. Kami kelompok 4 dengan anggota yang pertama Firana Musdanika Putri dengan MPM 18010016 sebagai pemateri 1, Selvi Kusriyadi dengan MPM 18010009. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri ketiga, Rute Sarina Saogo 18010017 pemateri kedua. Baiklah, kepada Firana Musdanika Putri dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firana Musdanika Putri dengan NPM 18010016. Di sini saya sebagai pemateri pertama yaitu menjelaskan tentang analisis spektrum life from tumbuhan. Di mana spektrum life from adalah metode untuk menunjukkan spektrum biologi yang paling banyak digunakan adalah sistem life from Raunkier. Raunkier membuat klasifikasi dunia tumbuhan yang didasarkan atas letak kuncup pertumbuhan terhadap permukaan tanah. Dunia tumbuhan terbagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama yaitu Phanerophyte, yang kedua Chamaephyte, yang ketiga Hemicryptophyte, yang keempat Stritophyte, yang kelima yaitu Pterophyte. Di mana Phanerophyte itu merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai letak titik kuncup pertumbuhan minimal 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk semua tumbuhan berkayu, baik pohon, perdu, semak yang tinggi, liana, tumbuhan yang merambat berkayu, epifit, dan batang sekulen yang tinggi. Yang kedua yaitu Chamaephyte, adalah kelompok tumbuhan yang merupakan tumbuhan berkayu, tetapi letak kuncup pertumbuhannya kurang dari 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk tumbuhan setengah perdu atau subfruticosa, perdu rendah kecil, bagian pangkal berkayu dengan tunas berbatang basah, stoloniferous, sukulen rendah, dan tumbuhan berbentuk bantalan. Yang ketiga yaitu Hemicryptophyte. Tumbuhan ini mempunyai titik kuncup pertumbuhan tepat di atas permukaan tanah. Yang termasuk dalam kelompok tumbuhan ini yaitu herba berdaun lebar musiman, rerumputan, dan tumbuhan roset. Yang keempat yaitu Stritophyta. Termasuk tumbuhan satu musim di mana pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, titik pertumbuhan berupa embrio dalam biji. Selanjutnya yaitu Pterophyte, yaitu tumbuhan musiman yang pada kondisi tertentu menguntungkan. Selanjutnya yaitu biasanya dalam pengungkapan vegetasi berdasarkan klasifikasi Raunkier. Selanjutnya yaitu analisis pola distribusi spesies tumbuhan. Distribusi semua tumbuhan di dalam dapat disusun dalam 3 pola dasar yaitu acak, teratur, dan mengelompok. Pola distribusi demikian erat hubungannya dengan kondisi lingkungan menurut Graysmith tahun 1983. Bila seluruh faktor yang berpengaruh terhadap kehadiran spesies relatif sedikit, maka faktor kesempatan lebih berpengaruh, di mana spesies yang bersangkutan berhasil hidup di tempat tersebut. Tumbuhan yang hidup secara alami pada suatu tempat membentuk suatu kumpulan di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini biasanya menghasilkan pola distribusi. Tumbuhan yang hidup secara alami pada suatu tempat membentuk kumpulan yang di dalamnya
Dalam kumpulan ini terdapat pula ukuran hidup bersama atau asosiasi dan hubungan timbal balik interaksi yang saling menguntungkan sehingga terbentuk suatu derajat keterpaduan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Rizana Saugo dengan NPM 18010017 akan menjelaskan materi yaitu analisis interaksi spesies tumbuhan. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi terhadap kondisi populasi mengingat keaktifan atau tindakan individu yang dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ataupun kehidupan populasi. Interaksi-interaksi yang terjadi dapat merupakan interaksi antar individu dari spesies yang sama atau dapat juga merupakan interaksi antar individu dari spesies yang berbeda. Yang pertama, interaksi dalam ekologi. Interaksi spesies anggota populasi merupakan suatu kejadian yang wajar di dalam suatu komunitas. Kejadian tersebut mudah dipelajari. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan ataupun kehidupan populasi. Yang kedua, ada jenis-jenis interaksi. Jenis-jenis interaksi meliputi kompetisi, endemis serpentin, halofit, kompetisi danik, amensalisme, interaksi alelokemis pada level produser dan dekomposer. Yang selanjutnya ada alelopati, yang kemudian alelokemis pada level produser dan herbivora, yang kemudian interaksi antar tumbuhan epifit dengan inangnya, dan yang terakhir ada interaksi antara tali putri dengan inangnya. Materi yang selanjutnya yaitu penentuan struktur tegakan tumbuhan. Tegakan yaitu sekelompok pohon yang mempunyai ciri-ciri seragam, mulai dari jenis, umur, dan ukuran. Struktur tegakan dapat dilihat berdasarkan tingkat kerapatan sehingga akan menggambarkan kondisi suatu tegakan hutan. Stratifikasi tajuk. Stratifikasi atau pelapisan tajuk merupakan susunan tumbuhan secara vertikal di dalam suatu komunitas tumbuhan ataupun ekosistem hutan. Posisi tajuk pohon diklasifikasikan pada skala berikut. Yang pertama, no direct like merupakan tajuk pohon sepenuhnya tertutupi secara vertikal maupun lateral oleh tajuk lain. Yang kedua, some side like merupakan tajuk pohon tertutupi secara vertikal tajuk lain tetapi dapat memperoleh cahaya dari samping karena adanya kesenjangan kanopi. Yang selanjutnya yaitu some overhead like merupakan tajuk pohon terbuka sebagian secara vertikal tetapi sebagian tajuk ditutupi oleh tajuk lain. Yang selanjutnya ada full overhead like merupakan tajuk pohon terbuka penuh secara vertikal tetapi berdekatan dengan tajuk lain. Dan yang terakhir yaitu emergent merupakan tajuk pohon terbuka penuh secara vertikal dan bebas dari kompetisi lateral. Mungkin hanya itu materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Menjelaskan materi ketiga yaitu analisis klaster tumbuhan, di mana di sini analisis klaster adalah teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek atau kasus berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis klaster mengklasifikasikan objek sehingga setiap objek yang memiliki sifat yang mirip atau paling dekat kesamaannya akan mengelompok ke dalam satu klaster kelompok yang sama. Di mana di sini klaster yang baik adalah klaster yang mempunyai homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam satu klaster atau within cluster. Heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar klaster yang satu dengan klaster yang lainnya, between cluster. Di sini saya akan menjelaskan proses analisis klaster, di mana tahap satunya mengukur kesamaan antar objek atau similarity sesuai prinsip analisis klaster yang mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan. Proses pertama adalah mengukur seberapa jauh ada kesamaan antara objek. Metode yang digunakan mengukur korelasi
Mengukur jarak atau distance antara dua objek. Pengukuran ada bermacam-macam. Yang paling populer adalah metode Euclidean distance. Di sini dapat kita lihat tahap kedua, yaitu membuat klaster. Metode dalam membuat klaster ada banyak sekali seperti yang digambarkan dalam diagram di bawah ini. Bisa kita lihat di sini ada metodenya berhierarki, ada terbagi dua, yaitu aglomeratif dan divisif. Di mana di sini aglomeratif, single linkage, complete linkage, effort linkage, dan word error sum of square method. Di mana di sini disifnya yaitu splinter effort distance method, automatic interaction detection atau AID. Yang selanjutnya berhierarki yaitu partitoining dan graphical. Di mana di sini partitoining, K-means clustering, method based on the trace. Kemudian graphical yaitu Glimpse and Metro, Glimpse dan Fourier series. Di mana di sini kita ketahui hierarchical method, metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang